Terpujilah Tuhan yang sediakan hati kami. Firman Tuhan bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah saudara, relevannya di mana saudara? Saudara perhatikan baik. Dosa itu masih bekerja sampai saat ini. Ya. Iblis masih bekerja sampai saat ini untuk menjatuhkan orang yang percaya kepada Yesus. Itu berarti relevan. Nah kekuatan manusia itu terbatas saudara. Maka kita akan butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Ya, yaitu dalam firman Tuhan dikatakan penolong yang lain. Nah saudara, maka kita butuh yang namanya pekerjaan Roh Kudus, saudara dalam Tuhan. Nah, karena ketika seseorang itu ya merasakan bagaimana manifestasi pekerjaan Roh Kudus, maka di sana dia akan mendapatkan kekuatan baru. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh, maka dia ada pembaruan budi, saudara dalam Tuhan. Ya, tidak ada di sana yang namanya kedagingan, karena hidup dipimpin oleh Roh. Nah, malam hari ini, saudara, mari kita lihat apa yang terjadi sesudah Yesus naik ke terangkat ke sorga, saudara dalam Tuhan. Mari saudara boleh buka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Ya. Lukas 24, saudara di rumah perhatikan baik, Lukas pasal 24. Nah, sudah bertanya masih relevan enggak? Saya katakan masih, karena dosa masih bekerja, iblis masih bekerja untuk menjatuhkan orang yang percaya, orang percaya di dalam dosa. Itu masih relevan, masih terjadi, ya. Sampai kedatangan Tuhan kita terus berjuang. Nah, masih relevan enggak? Roh Kudus bekerja, masih, saudara. Mari kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, firman Tuhan berkata begini, ya, ayat yang ke-49. Ya, perhatikan baik. Lukas pasal 24 ayat ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya, sedang kasih dalam Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik. Nah, masih relevan enggak? Ternyata pada masa itu iblis, saudara kasih dalam Tuhan, tetap mau mengganggu ya orang yang percaya sampai kepada murid-murid Yesus. Perhatikan baik. Ketika ya pada saat itu Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada satu momen di mana kita tahu bersama bahwa Petrus kembali kepada pekerjaannya semula. Itu membuktikan sekalipun dia udah tahu yang namanya Roh Kudus bekerja bagi pribadinya, tapi kepenuhannya itu pada waktu itu belum, saudara kasih dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, surut
penolong yang lain bagi pengikut-pengikutnya yang percaya kepada dia. Memang dunia tidak melihat pekerjaan Roh Kudus dan kasih dalam Tuhan, tidak melihat secara fisik. Tetapi saudara, dari pekerjaannya kita bisa lihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Contohnya saudara, ya, Yesus mengajarkan bila ada orang membenci kita, jangan kita balaslah kejahatan dengan kebaikan. Orang nggak bisa lihat sedang kasih dalam Tuhan secara kasat mata pekerjaan roh, ya. Tetapi dari buah-buah pekerjaan roh orang bisa lihat sedang kasih dalam Tuhan. Karena roh itu nggak bisa dilihat. Nah saudara, Tuhan katakan, aku tidak akan menjadikan engkau yatim piatu, aku akan pergi kepada Bapa, menyediakan tempat dan meminta supaya Bapa di sorga memberikan penolong yang lain. Sebab apa? Kenapa kita harus perlu ditolong? Karena kita ini daging. Firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus, tanpa pertolongan. Bisa saudara hidup? Boleh, iya. Anda akan bilang, oh bisa. Memang kelihatan hidup, tapi pada hakikatnya orang yang di luar Tuhan mati di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang nampak adalah kedagingan. Daging dan roh tidak bisa menyatu, saudara kasih dalam Tuhan. Maka kita perlu yang namanya hidup kita dipimpin oleh roh. Amin. Nah, makanya saudara kasih dalam Tuhan, Yesus berkata tinggal di Yerusalem. Nah, saudara perhatikan baik. Karena dia berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Ya saudara, kembali ke dalam kitab Lukas. Dia akan memberikan kepada kita janji Bapa akan ditepati bahwa di Yerusalem Allah Bapa di sorga akan mencurahkan, ya, kuasa atas hidup kita. Nah, saudara perhatikan baik di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya. Kisah 1 ayat yang ke-8. Saya baca sebelum ayat 8 ya. Ya. Dari ayat yang ke-5 dulu. Perhatikan baik. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama rumah tangga, ya, kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus dan kasih dalam Tuhan dalam rumah tangga, keluarga bisa banyak yang hancur, saudara. Bukan berarti dalam keluarga tidak ada selisih, bisa ada, saudara. Tapi karena pekerjaan roh itulah yang akan mengingatkan kita bahwa jangan sampai berlarut-larut kita di dalam dosa. Ya, di dalam pekerjaan, saudara, banyak orang akan masuk keluar penjara hanya karena korupsi. Tapi kalau orang yang hidup di dalam roh, maka dia akan tahu ini namanya dosa atau tidak. Sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat, dan entah dia itu sebagai RT di mana ada pala atau dia sebagai kades, dia akan tahu kalau orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia harus senantiasa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang tidak paham, masih relevan atau tidak, masih.
Roh Kudus masih bekerja bagi gereja Tuhan sampai ia datang, saudara. Karena firman Tuhan berkata, saya sudah katakan di dalam khotbah tadi bahwa sampai kedatangan Tuhan, dia merindukan orang-orang percaya hidup dalam kekudusan. Yang membuat kita kudus apa, saudara? Firman dan Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara, mari hari-hari ini jangan hanya kita, oh, aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Anak Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Iya, kalau kamu cuma sampai dipercaya, itu iblis pun percaya, saudara. Ya, tapi manifestasi itu yang kita perlu. Pekerjaan kuasa Roh Kudus itu sendiri yang kita perlu. Amin. Ya. Dia yang akan berdaulat atas hidup kita, berperang bersama-sama dengan kita, ya. Sedang kasih dalam pengertian Roh Kudus ini lemah, bukan. Firman Tuhan katakan di janji tadi bahwa memberikan penolong. Amin. Dia akan menolong kita, saudara kasih dalam Tuhan, untuk senantiasa supaya kita bisa kuat menghadapi setiap persoalan hidup. Nah, pada saat itu orang-orang percaya, pada saat itu, maukah engkau memulihkan keadaan kami? Tuhan Yesus tegur. Masuk dalam diri kamu dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Yerusalem kota di mana Tuhan bilang tinggal di sini sekalian Tuhan. Ya. Yerusalem, Samaria, Yudea itu ada ada tempat kota tetangga-tetangga, ya, sampai ke luas orang kasih dalam Tuhan. Nah, gambaran bagi kita gereja Tuhan, ketika Roh Kudus mengimpartasi masuk dalam hidup kita, maka kita akan menjadi saksi mulai dari keluarga. Maka saya katakan tadi, dalam rumah tangga pasti ada namanya perselisihan. Ada orang tua dengan anak, suami dan istri, pasti ada, ya, Bu Gembala. Ya, pasti ada, saudara. Tapi kalau orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka ketika ada dalam persoalan hidup, lebih banyak untuk saling memaafkan. Jangan heran banyak gereja Tuhan sekarang, banyak anak-anak yang katanya percaya Yesus kawin cerai atau berzina, selingkuh. Karena apa? Tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh kedagingan. Ya, hidup dipimpin oleh kedagingan. Maka gereja Tuhan perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Masih relevan? Masih. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa dan akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga kita, ya, Yerusalem, Samaria, ya, Yudea, dan sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Sampai di mana saja saudara yang kasih dalam Tuhan. Perlu sekali. Nah, saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Nah,
Setelah Yesus terangkat naik, dalam kisah para rasul tadi saudara dikatakan ayat 10, ketika mereka sedang menatap, ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya sudah sampaikan tadi siang saudara, bahwa ternyata Yesus datang kembali untuk menjemput jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang kudus. Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus bawa mereka ke tempat di mana Yesus akan terangkat ke sorga, Tuhan bilang jangan tinggalkan. Mereka pergi lagi ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka naik ke loteng Yerusalem sedang dalam Tuhan. Nah di sana dalam pengertian mereka bertekun berdoa sedang dalam Tuhan. Sebab apa? Ada hari kemana ketika Tuhan Yesus naik, berapa hari sesudah Yesus bangkit, berapa hari baru Yesus naik? 40 hari. Setelah itu dikenal dengan hari Pentakosta. Hari 40 baru 10 hari Pentakosta. 10 hari ini yang diisi oleh murid-murid Tuhan Yesus bertekun dalam doa. Itu relevansinya saudara. Maka di kalangan gereja Pentakosta di Indonesia GPDI masih memelihara, bolehlah orang bilang tradisi, tidak apa. Karena ini adalah ajaran Alkitab sedang kasih dalam Tuhan. Masakan kita Natal kita masih bisa pelihara. Ya kenaikan kita bisa pelihara. Hari pencurahan Roh Kudus masa kita nggak pelihara sedang kasih dalam Tuhan. Relevansinya kita harus jaga sampai saat ini sedang kasih dalam Tuhan. Karena Roh Kudus tetap bekerja, manifestasi tetap bekerja bagi setiap orang yang percaya. Ya saudara, saya mau katakan bagi setiap kita, ya bagi kita semua yang dengar firman Tuhan, masih relevansi pekerjaan, masih relevan pekerjaan Roh buat kita saudara. Roh Kudus yang akan menolong kita, karena bukan hebat kita, bukan karena kuat jaga kita, tapi Roh Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tetapi satu hal saudara, taat apa kata Tuhan, tinggal di Yerusalem. Ya, ada lagu bilang, oh Yerusalem, kota mulia. Yerusalem baru yang kita nantikan saudara. Ya, bukan Yerusalem sekarang. Banyak orang pergi ziarah ke sana saudara. Gak apa-apa. Dalam kitab Mazmur bilang kalau kita punya uang, kalau kita punya materi yang berlebihan, gak apa-apa kita berziarah ke sana. Tapi tujuan kita bukan itu saudara. Yerusalem baru, sorga yang kekal saudara. Saudara tidak akan bisa sampai ke sana, ke sorga yang kekal, kalau tanpa pertolongan Roh Kudus saudara. Gimana kita bisa hidup kudus kalau tidak ada Roh Kudus yang tuntun hidup kita?